warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Abitama, NPM 2211008. Dalam mata kuliah kewirausahaan ini saya mewawancarai dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Roni. Bapak Muhammad Roni. Dan jenis usaha yang saya wawancara ini adalah wirausaha martabak Pak ya? Ya. Martabak Roni. Selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin saya akan tanyakan kepada Bapak. Sejak kapan sih Pak usaha martabak Roni ini didirikan Pak? Tahun 1995. Itu dari bapaknya? Dari orang tua. Dari orang tua ya Pak? Ya. Berarti melanjutkan ya Pak ya? Ya, dengan melanjutkan usaha dari orang tua. Kalau awal mula membuat usaha ini, kalau zaman bapak itu dulu kenapa Pak ya? Latar belakang membuat usahanya? Orang tua apa kita ini? Dari orang tua dulunya? Orang tua itu ya awal mulanya dulu dari orang juga. Jadi termasuk orang pertama yang ada di Bandar Lampung. Termasuk orang pertama tahun 86. Itu di depan gereja Bambu Kuning. Sampai sekarang 2024. Itu ya. Udah berapa cabang ya? Kalau martabak Roni sendiri itu mulai dibukanya itu tahun 2026. 2006. Nah, jadi 2006 tahun 2009 kita sudah mulai patenkan namanya untuk martabak Roni sampai dengan sekarang. Berapa belas cabang Pak sekarang? Itu sekarang sudah ada 16 cabang. Ya. Itu kenapa sih Pak alasan ini memilih usaha ya martabak ini? Yang pertama jenis usahanya kan ini kan satu dari kalangan orang-orang ini kan kuliner, termasuk kuliner yang murah meriah pertama, dan yang kedua ini kan faktor keturunan mungkin. Iya, lanjutin dari Bapak ya Pak. Dari orang tua. Orang tua ya. Usaha dari orang tua. Maaf ini Pak, agak privasi. Untuk omsetnya per bulan itu berapa Pak ya? Untuk martabak Roni. Ya ini lumayan ya. Omsetnya itu kisaran ya untuk keseluruhannya ya. Keseluruhannya sekitar sampai 50-60 juta Pak ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan ini Pak, peran kewirausahaan dalam perekonomian di daerah sekitar itu bagaimana Pak kalau menurut pandangan Bapak? Kalau untuk peran ini kan jenis martabak Roni ini kan sesuai dengan dulu kita niat buka itu. Yang pertama itu untuk memperdayakan keluarga dulu. Jadi dari mulai anak-anak, saudara-saudara ya, mulai dari orang tua kita, mungkin ada ponakan, sepupu yang masih nganggur. Nah itu kita pekerjakan untuk usaha, dan ada beberapa kawan-kawan atau beberapa saudara ini yang sudah buka sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah kurang lebih ada sekitar 4-5 orang sudah buka sendiri mandiri. Dan tapi mereka buka itu tidak menggunakan atau tidak memakai martabak Roni, tapi memakai nama mereka masing-masing. Tetapi sudah kita hajarkan dari awal mereka. Basicnya emang dari martabak Roni. Iya, basic dasar. Kalau untuk keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha martabak ini apa aja sih Pak? Keuntungannya dulu. Kalau keuntungannya yang pertama ini martabak ini kan usaha yang simple, terus dari kalangan orang-orang menengah ke atas pun termasuk banyak yang relatif seneng ya. Dengan harga yang harga yang relatif murah, tetapi rasanya nikmat lah ya, enak ya. Nikmat, enak kan, sesuai dengan logonya kan, sekali coba pasti suka. Martabak Roni kan kalau dikenalin kan udah benar. Kalau untuk jenis kerugiannya sih, sampai dengan kita mulai ngerintis sampai dengan sekarang ini, mungkin kalau untuk dalam kerugian itu sekitar 30% kerugiannya. Mungkinnya faktor cuaca kerugian itu. Kalau hujan gitu ya, misalkan dari mulai buka sampai malam cuaca tidak bersahabat ya, hujan, itu dia pembeliannya berkurang. Ya
dari omset juga berkurang. Omsetnya juga Iya, berkurang untuk berkurang. malam itu Pak ya. Ya untuk hari itu Untuk kalau hari itu, dan- cuacanya nggak bersahabat ya, karena Baik. terkadang kalau sudah hujan itu orang mungkin malas untuk Males keluar. Karena keluar. kita juga Mata Baron ini tidak ada di aplikasi ini, online nggak ada. Jadi dia harus datang ke Harus tempat datang ke outletnya. tempat, iya. Iya. Selanjutnya itu Pak, bagaimana sih cara Bapak itu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam usaha ini gitu? Kayak Kayak model-model jenisnya ya. kayak Ya. cara pemasarannya apa gitu gimana gitu. Kalau pemasaran yang pertama ya dari sosmed dulu ya. Dari sosmed, yang kedua itu kita pernah masuk ke Tribun Lampung. Itu sudah pernah kita diliput sama Tribun Lampung karena kita masuk namanya jajanan kuliner pasar. Iya, masuk. Terus yang selanjutnya itu ini kan apa namanya, dengan kawan-kawan ini termasuk kita nih senang dengan olahraga. Ya, Nah, jadi kita mulai dengan masuk ke ranah olahraga. sponsor Pak Banyak ya? banyak tim-tim atau klub-klub di Bandar Lampung ini kita sponsori. Sponsorin. Iya, dengan ada di pampang di depan Di- jersey tertulis Mata Baroni, itu nilai plus lah. Iya, Banyak orang mengenal. salah satu inovasi yang baik berarti itu Pak ya, Iya. kalau dengan promosi itu ya. Dengan promosinya itu langsung one by one. Temunya Iya. langsung kita pasarkan. Baik, baik. Bagaimana selanjutnya itu, bagaimana karakteristik Bapak sebagai wirausahaan yang baik gitu Pak? Sebagai pemegang cabang gitu. Oh, yang Gimana pertama sifat- itu sikapnya gitu? kita sebagai pemilik ya selalu memberikan nasihat kepada karyawan untuk bagaimana menjaga yang namanya kejujuran, ya kan? Kejujuran yang pertama, terus kedisiplinan daripada cita rasa kita sendiri, ya kan? Konsisten Dari ya Pak ya? jenis pertama itu, dari mulai takaran untuk bumbu-bumbunya, isi-isinya itu jangan sampai dikurangi, seperti itu. Selanjutnya itu Pak, ada ini apa sih yang harus Bapak lakukan itu untuk apa, pendapat Bapak, saran gitu untuk kaum muda itu yang ingin mulai usaha gitu, atau mulai apa ya, memiliki usaha gitu, mulainya itu bagaimana sih saran Bapak Sarannya sebagai ya? wirausahaan gitu? Saran itu yang pertama itu harus apa namanya, semangat dulu ya. Semangat, yakin, ya kan? Karena sesuatu usaha itu nggak langsung jadi, nggak langsung maju, ya kan? Harus ada butuh namanya pengorbanan dan perjuangan. Dulu Mata Baroni juga itu nggak langsung dikenal orang, Iya, sama proses, Pak, ya. butuh proses. Makanya yang paling penting adalah istiqomahnya, terus sabarnya, ya kan? Sarannya untuk nanti untuk kawan-kawan kita nanti, anak-anak muda yang mau buka usaha, yang penting sabar, istiqomah, tekun, giat, dan rajin. Lengkap sekali Pak ya. Iya. Mungkin itu saja Pak yang Ya, apa insya Allah. yang bisa saya tanyakan. Terima kasih nih Pak untuk waktunya yang telah mau memberi waktu ini untuk diwawancarai. Ya, Masya Allah, sama-sama ini. Insya Allah. Oke, mungkin itu saja wawancara saya kepada Bapak Roni tentang kewirausahaan. Saran untuk kesimpulannya, jangan, untuk kaum muda jangan pernah takut untuk memulai, untuk memiliki usaha. Percayakan proses dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. David, terima kasih.